Ya, sahabat Agrotafis, saat ini kita berada di Argo Learning Center, sebuah lembaga pelatihan di bawah Yayasan Agrotafis Mandiri. Saat ini kita berada di lokasi tempat pembelajaran, di mana kita akan membuat media pembesaran maggot BSF dari kohai sapi. Untuk itu kita akan lihat bagaimana proses pembuatan media pembesaran maggot BSF. Sahabat Agrotafis, ini adalah kohai sapi. Tiap hari kita mendapatkan kohai sapi ini karena di sini juga di Agrotafis Mandiri kita budidaya sapi Bali. Nah, untuk itu bagaimana kita memanfaatkan limbah kohai ini menjadi sebuah media pembesaran maggot, dan maggotnya bisa kita jual atau bisa kita produksi untuk pakan ternak unggas. Nah, ini sebuah proses pengumpulan tai sapi yang kita kumpulkan setiap pagi dan sore. Nah, setelah kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam drum ini, ya, drum ini. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam drum ini, kita akan melihat bagaimana proses pencampuran probiotik ini kohai sapi, kita kasih air dan probiotik. Oke, sahabat Agrotafis, kita akan lanjutkan pembuatan media pembesaran maggot BSF dari kohai sapi. Nah, ini beberapa bahan untuk probiotik yang akan kita campurkan ke dalam bak atau drum sebelah sana yang terisi kohai sapi, dan kita akan fermentasi selama 14 hari atau 10 hari. Ini probiotik yang kita buat, dan ini terbuat dari bahan-bahan sederhana, tidak memerlukan biaya besar. Nah, kalau sahabat Agrotafis belum bisa, mungkin bisa datang ke tempat pelatihan ini. Nah, ini mungkin dosisnya seperti ini. Kita campurkan 10 liter air, ya, 10 liter air. Oke, probiotik ini kita campurkan dengan air yang tercampur dengan urin sapi, ya. Nah, ini probiotik ini akan memfermentasi urin sapi dan kohai sapi ini dalam drum tadi. Oke, matiin aja. Shoot aja seperti itu. Oh, dari sana juga nggak apa-apa. Goyang-goyang, aku yang mentong. Oke, ya. Tadi probiotik dicampurkan, ditambah tetes tebu, dan kita akan masukkan ke dalam drum fermentasi. Ini kotoran sapi ini, kohai sapi ini yang baru keluar dari sapinya, kita kumpulkan sambil kita bersihkan. Oke, kita aduk. Kita aduk dalam drum ini. Oke, sahabat Agrotafis. Jadi aduknya sampai rata. Perbandingannya ini mungkin bisa dikira-kira supaya bagaimana setelah dicampur ini bentuknya seperti bubur, ya. Jadi mungkin tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer. Nah, ini diaduk sampai rata, tapi perlu diingat pengisiannya jangan terlalu penuh. Karena nanti setelah dia fermentasi dia akan mendidih. Proses pengadukannya.
Ya, sahabat agrotafis, ini fermentasi kohenya setelah difermentasi 7 sampai 10 hari atau 14 hari. Nah, ini siap dimasukkan ke dalam bak pembesaran maggot BSF, dan akan kita lihat bagaimana maggot BSF kita memakan media yang kita buat tadi. Ya, sahabat agrotafis, ini maggot BSF yang 4-5 hari lagi baru kita panen, dan medianya yang kita buat tadi ini seperti ini penampakannya. Ini cukup sehat, cukup besar, dan ini medianya kita tebar tanggal 26 bulan 2, sekarang tanggal 10. Ini sudah berapa hari, dan ini beberapa hari lagi kita panen. Nah, beginilah sebenarnya bagaimana budidaya maggot ini menjadi efektif. Tidak harus beli bahan-bahannya, apa yang ada di sekitar kita, dan ini yang disebut atau yang dinamakan observasi. Nah, setelah ini berjalan, baru kita akan manajemen budidaya yang lainnya, seperti bagaimana memproduksi telur, bagaimana produksi telur supaya 100% dari yang kita masukkan. Sahabat agrotafis, tadi kita lihat bagaimana media pembesaran kita yang dari kohe sapi itu difermentasi di dalam drum 10 sampai 14 hari, dan kita lihat bagaimana si maggotnya ini besar dan sehat. Nah, residunya dari proses tadi itu, dari proses biokonversi dengan maggot BSF, kita akan mendapatkan fertilizer. Jadi ini pupuk sisa dari kohet sapi tadi dengan proses biokonversi maggot BSF. Ini mungkin belum kita periksa ke dinas pertanian terkait, tapi kita yakin fertilizer ini mengandung hara yang kita butuhkan untuk tanaman. Inilah persembahan dari Agrotafis Mandiri.